Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhiru ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih dapat diberikan kenikmatan iman, Islam, dan juga kesehatan. Nah, semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah dan juga ada dalam kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampailah pada kita selaku umat yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, insya Allah untuk materi kita hari ini akan Bapak sampaikan ya, yaitu tentang tanda-tanda akhir zaman. Nah, apa saja sih tanda-tandanya? Nah, nanti kita akan sama-sama simak ya. Nah, baiklah anak-anak sekalian, sebelumnya Bapak mau bertanya dulu nih, apa sih akhir zaman itu? Nah, tahu akhir zaman ini disebut juga hari kiamat ya. Nah, hari kiamat ini adalah termasuk ke dalam rukun iman. Nah, ya, rukun iman yang kelima. Nah, ya, hari kiamat ini pasti terjadi ya, namun ditandai terlebih dahulu dengan tanda-tandanya ya yang bermunculan. Nah, apa saja sih tanda-tandanya, atau apa saja nih hal yang sudah terjadi ataupun yang belum? Nah, ini Bapak akan sedikit menjelaskan tentang tanda kecil ya nih sebelum kedatangan hari kiamat. Adapun tanda yang pertama yaitu sesuai dengan sabda Rasulullah, Abdullah bin Amr bin As berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan ilmu agama tidak dengan cara mencabutnya secara langsung dari hati umat manusia, tetapi Allah akan menghapuskan ilmu agama dengan mewafatkan para ulama, hingga tidak ada seorang ulama pun yang akan tersisa. Kemudian mereka akan mengangkat para pemimpin yang bodoh. Apabila mereka, para pemimpin bodoh, dimintai fatwa, maka mereka akan berfatwa tanpa berlandaskan ilmu hingga mereka tersesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi tanda yang pertama yaitu ketika dicabutnya ilmu agama oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendahulukan ya, para ulama kita dipanggil terlebih dahulu atau meninggal dunia. Nah, beberapa pekan yang lalu kita melihat ya di berita di media sosial bahwasanya banyak ulama-ulama kita yang mendahului kita ya, yang sudah meninggal. Nah, salah satunya Syekh Ali Jaber ya, dan banyak lagi ya selain itu. Nah, inilah patut kita tafakuri atau kita pahami ataupun kita pikirkan bahwasanya oh, mungkinkah ini tanda-tanda akhir zaman? Sepantasnya lah kita mawas diri atau kita berpikir bagaimana kedepannya kita harus bisa lebih baik dalam beribadah. Adapun kriteria yang kedua ya, atau tanda yang kedua yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang tahun-tahun penuh dengan kedustaan yang menimpa manusia. Pendusta dipercaya, orang yang jujur didustakan, amanat diberikan kepada pengkhianat, orang yang jujur dikhianati, dan ruwai bidoh turut berbicara. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, apakah ruwai bidoh itu ya Rasulullah? Dan Rasulullah pun menjawab, orang-orang bodoh yang mengurusi urusan perkara umum. Hadis Ibnu Majah. Nah, jadi dalam hadis ini bahwasanya kriteria yang kedua itu tahun-tahun penuh kedustaan. Nah ya, dan para orang-orang ruwaibidoh ya, ruwaibidoh itu adalah orang-orang yang bodoh yang mengurusi perkara umum. Nah, otomatis ini pun menjadi salah satu tanda-tanda ya akhir zaman ini. Nah, adapun kriteria ketiga
yang sudah akan mendekati akhir zaman, yaitu adalah tahun-tahun penuh kekacauan dan tahun-tahun penuh bencana. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda tentang tanda-tanda kiamat, yaitu zaman atau waktu terasa dekat ataupun waktu itu tidak terasa, ilmu agama dicabut, banyaknya bencana atau kekacauan, kekikiran merajalela, dan banyak al-harj. Nah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu al-harj? Maka Rasulullah pun menjawab, yaitu pembunuhan. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi kriteria ketiga ini yaitu tahun-tahun penuh bencana, tahun-tahun penuh kekacauan, dan juga waktu tidak terasa. Nah, kalau kita pikirkan ya, mungkin waktu-waktu ini memang tidak terasa. Dari mulai hari Senin, sudah hari Ahad, hari Senin lagi, dan seterusnya. Nah ya, bahkan kita pun tidak terasa. Hampir 1 tahun kita belajar di rumah ya. Nah ini bahwasanya ketika zaman tidak terasa atau waktu tidak terasa, nah mungkin ini salah satunya adalah tanda akhir zaman. Nah bahwasanya sudah Rasulullah jelaskan ya di dalam berbagai hadis. Nah ini ternyata di zaman inilah kita merasakannya. Nah kemarin-kemarin bencana ya, dari mulai banjir, longsor, gempa, dan sebagainya. Nah kita patut untuk bertafakur ya, kita patut untuk memikirkannya, bahwasanya ternyata Allah menurunkan suatu musibah itu semata-mata adalah untuk ujian ya, ataupun untuk meningkatkan derajat kita sebagai umat muslim. Nah ya seperti itu. Nah kita doakan juga saudara kita yang tertimpa bencana, musibah, semoga mereka diberikan kesabaran, ketabahan, dan juga apabila kita memiliki harta lebih, maka kita donasikan. Kita memiliki pakaian lebih yang layak pakai, kita pun bisa mendonasikannya. Nah ini salah satunya kita saling menolong ya sesama. Nah itulah ketiga kriteria tanda akhir zaman. Dan yang terakhir adalah yang akan Bapak jelaskan, yaitu yang keempat, hilangnya rasa malu dari manusia atau dicabutnya rasa malu oleh Allah dari manusia, terutama dari kaum wanita. Nah ketika rasa malu itu sudah dicabut, maka itulah salah satu tanda-tanda akhir zaman. Maksudnya bagaimana? Yaitu ketika para wanita sudah tidak malu ya untuk menampilkan auratnya, ataupun misalnya laki-laki pun sama, tidak malu untuk menampilkan auratnya dan sebagainya, bahkan misalkan joget-joget dan sebagainya, itu pun salah satunya hilangnya rasa malu. Nauzubillahi min dzalik. Nah ya, jadi itulah tanda-tanda akhir zaman, bahwasanya kita sudah sepantasnya atau sepatutnya lah kita untuk selalu bermuhasabah diri, kita melihat diri kita, apakah kita sudah benar-benar dalam beribadah, apakah kita sudah serius dalam beribadah kepada Allah, sudah maksimalkah kita beribadah kepada Allah. Nah ini ya yang harus kita tafakuri, yang harus kita perbaiki diri ini. Oke? Nah seperti itu. Jadi intinya kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak baik, agar kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita, tapi keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, semuanya ya. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah itulah ya untuk materi hari ini. Ya semoga ada guna dan manfaatnya. Terakhir kita sama-sama membaca surat Al-Qari'ah ya. Surat Al-Qari'ah ini adalah surat tentang hari kiamat. Bagaimana kejadiannya kita bacakan bersama-sama, dan kalian pun nanti baca juga artinya ya. Nah itu saja barangkali untuk materi dari Bapak. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, wa takunul jibalu kal ihnil mahfuz. Fa amma man saqulat mawazinuh
fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sadaqallahul azim.